adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono yang artinya satu dan log dari kata logi yang artinya ilmu. Untuk secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran yang dimana hanya dibutuhkan satu orang untuk bisa melakukan adegan dalam beberapa karakter. Nah, dengan demikian dapat dikatakan monolog adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Bentuk monolog yaitu yang pertama, yaitu perkenalan. Perkenalan ini merupakan salah satu kegiatan berbicara yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenal oleh orang lain dan tercipta hubungan yang akrab. Yang kedua yaitu pidato. Menurut Hedi Negoro, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Yang ketiga yaitu drama. Menurut Sihabuddin, drama berasal dari bahasa Yunani yang dari dramoi yang artinya berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan menirukan. Nah, drama monolog adalah drama yang berisi tentang percakapan seorang pemain drama dengan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu bercerita. Menurut Tjago Tarigan, bercerita dapat diartikan menuturkan sesuatu hal, misalnya terjadi sesuatu, perbuatan, kejadian yang sesungguhnya maupun yang rekaan atau lakon. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis monolog. Yang pertama yaitu monolog naratif biografis. Dalam monolog ini, aktor mengingat kembali cerita-cerita dalam peristiwa aktual dalam hidupnya. Aktor dan atau penulis bertindak sebagai narator, yang kemungkinan hanya sedikit bahkan tidak sama sekali menampilkan karakter lain dalam cerita. Yang kedua yaitu monolog karakter biografis. Dalam monolog ini, karakter didorong untuk tampil dengan mengandalkan dialognya dibandingkan ceritanya. Dalam bentuk ini, aktor dan atau penulis mengeluarkan ceritanya sendiri tetapi menampilkan banyak karakter untuk menggerakkan ceritanya. Yang ketiga yaitu monolog fiksional, karakter driven. Dalam monolog jenis ini, aktor atau penulis menciptakan banyak karakter untuk mengekspresikan tema, isu, gaya hidup, dan menceritakan sebuah imajinatif. Yang keempat, monolog dokumen. Berbasis realitas, monolog ini dibuat dari peristiwa atau kehidupan nyata. Yang kelima yaitu monolog topikal. Monolog ini sangat bergantung pada peristiwa sehari-hari seperti yang terlihat melalui mata monolog tersebut. Peristiwa itu seperti autobiografi, sebagian observasi, dan sebagian pendapat. Adapun kedudukan monolog dalam hubungan dengan keterampilan berbicara. Misalnya dalam seni pertunjukan drama dan bercerita terdapat dua macam percakapan yaitu dialog dan monolog. Nah, monolog merupakan bagian penting dalam drama atau bercerita karena sebagian besar didominasi oleh monolog maupun dialog. Nah, monolog ini sebagai keterampilan berbicara merupakan contoh dari kreativitas dan sebagai salah satu seni berbicara. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum monolog. Yang pertama yaitu perlunya olah tubuh dan perasaan. Yang kedua, berlatih untuk berlaku dramatis. Yang ketiga yaitu memperkaya variasi vokal dan produksi kata kalimat. Yang keempat yaitu latihan vokal. Dan yang kelima yaitu melatih irama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dongeng. Untuk pengertian dongeng itu sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang isinya cerita khayalan. Dongeng biasanya mengandung pesan moral yang tinggi dan terungkap melalui karakter atau watak tokoh. Dongeng atau folklore sebenarnya hanya bagian kecil dari sebuah lingkup besar kebudayaan kolektif yang antropologi dikenal dengan folklore. Nah, dongeng termasuk cerita rakyat dan merupakan bagian dari tradisi lisan. Menurut Bravo Alvaro Daneto dalam Denan Jaja 2007, dongeng punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut melalui kata-kata dari generasi ke generasi. Yang kedua, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada dalam versi yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau lisan.
Yang keempat yaitu bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Yang kelima yaitu biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola seperti kata klise atau kata-kata pembukaan dan penutup baku. Yang keenam yaitu mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama. Yang ketujuh yaitu bersifat pralogis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Yang kedelapan yaitu menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Yang kesembilan yaitu bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti dalam dongeng juga merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya. Adapun unsur-unsur pembangun dalam cerita dongeng, yang pertama yang disebutkan oleh Stanton yaitu yang pertama tokoh. Tokoh ini adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi yang merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup. Yang kedua yaitu alur atau plot, adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau pola pengembangan cerita berbentuk oleh hubung sebab akibat. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, setting adalah latar belakang tempat, sesuatu, waktu, dan sosial. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalan suatu cerita. Yang keempat yaitu judul. Judul merupakan hal yang pertama dan mudah dikenal oleh pembaca. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang selanjutnya itu gaya bahasa dan nada. Gaya bahasa menerapkan cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seseorang pengarang, meliputi pemilihan diksi, imajinasi, sintaksis. Yang terakhir yaitu tema, merupakan makna cerita di dalamnya terkandung dalam sifat pengarang terhadap suatu objek atau pokok cerita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu kemunculannya. Sesuai dengan pembedaannya yang dilakukan Steinweg, dongeng klasik termasuk dalam sastra tradisional atau tradisional literatur, sedangkan dongeng modern ke dalam sastra rekaan atau komposit literatur. Yang kedua yaitu berdasarkan isi cerita. Yang pertama yaitu fabel, mit, legenda, seg, parabel, dongeng jenaka, wira cerita, hikayat, cerita pelipur lara, dan cerita perumpamaan.